terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, meskipun kamu belajar dari rumah, kamu harus tetap bersemangat. Kamu harus selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, tadi kamu sudah melihat tayangan video tentang tanah airku. Nah, bagus kan anak-anak? Nah, kamu harus bangga, kamu harus mencintai tanah airmu sendiri yang begitu indahnya, yang begitu eloknya, yang begitu mempesonanya. Sampai-sampai dunia terpana, terkagum-kagum melihat begitu indahnya tanah air kita ini, yaitu Indonesia. Kamu harus bersyukur bertempat tinggal di negara yang termasyhur sejagat raya ini.
Nah, anak-anak pada pembelajaran kali ini kompetensi dasar yang harus kamu ketahui yaitu pertama, nah, satu, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita tentang objek yang didengar dan dibaca. Dua, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks berita tentang objek secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan secara tulis maupun lisan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang harus kamu capai dalam materi pada hari ini yaitu kamu harus mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita tentang objek yang didengar dan dibaca. Dua, mampu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks berita tentang objek secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan secara tulis dan lisan. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini materi yang kita akan bahas adalah struktur teks berita. Nah, kamu perlu tahu struktur teks yang ada dalam berita. Yaitu pertama adalah orientasi, yang berisi adalah awal pembukaan dari suatu kejadian atau peristiwa yang akan diberitakan. Dua, peristiwa. Nah, ini berisi inti pokok dari permasalahan yang dibahas di dalam berita. Nah, struktur teks berita yang ketiga adalah sumber berita. Nah, ini asal didapatnya informasi dari yang diberitakan. Nah, anak-anak, dalam menulis teks berita, kamu tentu harus tahu pola penulisan berita. Nah, biasanya penulisan berita itu menggunakan metode piramida terbalik, yaitu suatu konsep, formula atau struktur penulisan berita. Nah, ini sebagai penulisan yang baku karena sering digunakan wartawan untuk menyusun berita. Nah, antara lain anak-anak, satu, LED, kepala berita. Nah, ini letaknya di paling atas. Karena apa anak-anak? Menempati derajat utama atau paling penting karena berisi informasi utama. Nah, yang kedua adalah body atau tubuh berita. Nah, ini isinya tentang why dan how. Nah, pola penulisan berita yang terakhir adalah ekor berita. Nah, ini bagian akhir berita dan biasanya anak-anak, nah ini berisi data-data yang tidak penting. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kaidah kebahasaan dalam penulisan teks berita anak-anak. Nah, yang pertama adalah penggunaan kata baku. Nah, ini biar mudah dipahami oleh umum. Bahasa populer atau kedaerahan dihindari oleh media massa. Yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Nah, ini ditandai dua tanda petik ganda. Yang ketiga adalah penggunaan konjungsi bahwa. Nah, dalam menulis berita itu konjungsi yang dipakai banyak menggunakan konjungsi bahwa. Nah, kaidah kebahasaan yang keempat adalah penggunaan kata kerja mental. Ini terkait hasil pemikiran kita seperti membayangkan, melamun, dan sebagainya. 5. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, ini mencakup unsur kapan dan di mana. Nah, kaidah kebahasaan yang terakhir adalah
Penggunaan konjungsi temporal. Nah, ini konjungsi penjumlahan anak-anak seperti contohnya sejak, kemudian, awalnya, dan akhirnya, dan sebagainya. Nah, materi pada pertemuan hari ini anak-anak yang terakhir adalah penyampaian berita. Setelah kamu menulis berita, tentu harus kamu sampaikan. Nah, biasanya anak-anak berita itu disampaikan secara lisan atau tulisan. Nah, langkah-langkah yang harus kamu tulis atau kamu perhatikan adalah: 1. Menentukan sumber berita. 2. Mendatangi sumber berita. Bila perlu, kita langsung ke lapangan, melihat sendiri kenyataannya. 3. Baru mencatat fakta-fakta berdasarkan apa yang kamu lihat. Karena berita itu tidak boleh bohong, harus benar-benar sesuai dengan kejadian atau peristiwanya. Nah, penyampaian berita yang terakhir adalah mengembangkan catatan menjadi sebuah teks yang utuh. Nah, itu anak-anak materi pada pertemuan hari ini yang harus kita pelajari dan kamu pelajari di rumah. Dan untuk selanjutnya anak-anak, ini hanya sebagai contoh saja. Ini ada tayangan berita. Nah, kita simak bersama-sama di layar laptop atau ponsel kamu ya. Saudara, kini Indonesia menempati urutan pertama dengan kasus positif corona terbanyak se-Asia Tenggara. Angka ini pun diikuti dengan tingkat kematian yang tertinggi di regional ASEAN. Di wilayah Asia Tenggara berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Worldometer, 3 negara dengan kasus COVID-19 tertinggi adalah Indonesia, 47.896 kasus. Kemudian Singapura di urutan kedua, walaupun negara paling kecil di Asia Tenggara, yakni urutan kedua dengan 42.432 kasus, dan Filipina dengan 30.682 kasus. Indonesia juga memuncaki angka kematian COVID-19 Asia Tenggara. Hari ini tercatat 2.535 kematian di Indonesia, sementara Singapura bertahan di angka 26. Dan Filipina sebanyak 1.177. Singapura meskipun tinggi angka positif, namun angka kematiannya sangat rendah. Kurva kasus COVID-19 di Indonesia tidak kunjung surut dan pertambahan kasus tercatat 1.000 kasus lebih per hari. Benarkah penanganan corona di Indonesia paling buruk di Asia Tenggara? Lalu bagaimana upaya pemerintah menurunkan kasus corona? Kami ulas lengkapnya setelah informasi berikut ini. Jumlah kasus positif virus corona di Indonesia bertambah 1.051 kasus hari ini, sehingga total kasus positif menjadi 47.896 kasus. Juru bicara pemerintah untuk penanganan corona, Ahmad Yuryanto, mengatakan penambahan kasus positif terjadi di 5 provinsi. Nah, anak-anak, gimana tayangan beritanya? Sudah kamu simak? Nah, jadi dengan mendengarkan berita, kamu tahu informasi yang tadi kamu lihat atau kamu dengarkan dari berita. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya tadi kamu sudah melihat tayangan berita tentang corona ya. Nah, untuk belajar di rumah atau latihan di rumah, kamu buatlah 6 pertanyaan berdasarkan unsur-unsur pokok berita atau 5W plus 1H. Siap anak-anak? Nah, terima kasih. Nah, demikian anak-anak materi pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian.
Dan untuk lebih jelasnya, kamu harus tetap belajar rutin dari rumah dengan membaca buku paket bahasa Indonesia dari sekolah. Nah, siap anak-anak? Nah, demikian anak-anak materi pada pertemuan hari ini, dan tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.